Saudara pemirsa Expos TV yang berbahagia, Andi Firasadi dorong peran aktif pemuda menuju Lamongan lebih maju. Andi Firasadi, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Partai PDIP memberikan workshop peran pemuda dalam perjuangan bangsa. Workshop ini hadiri oleh ratusan pemuda-pemudi datang dari berbagai penjuru wilayah di Lamongan dari berbagai latar belakang, Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Dalam paparannya, anggota Dewan yang berlatar belakang advokat ini menuturkan. Acara tadi ini dalam rangka menggugah semangat kaum muda sekarang ini agar dia tidak istilahnya harus mampu keluar dari formal itu ya. Tapi begini ya Pak, ini kan banyak sekali problem lapangan kerja, ya kan. Lapangan kerja, harapan kami mereka bisa menjadi semacam entrepreneur, dan kami sebagai anggota DPR tugasnya adalah mensupport kegiatan mereka kan. Dan yang pertama itu, yang kedua adalah tadi kan dari berbagai elemen, berbagai latar belakang. Coba anak-anak muda tadi ada sekitar 125 tadi, kalau saya lihat daftar hadirnya itu anak-anak muda itu dia bisa menjadi kekuatan yang satu sama lain saling menopang, hingga kelebihannya sehingga mereka nanti bisa terintegrasi dalam rangka untuk menyelesaikan problem-problem di Lamongan. Ada problem yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya stunting itu, ada problem yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrim tadi itu, ada problem yang berkaitan dengan pengangguran yang tinggi. Nah, harapan kami anak-anak muda nanti ini harus mampu punya peran ke sana ya. Dalam rangka Lamongan harus menjadi lebih baik lagi. Kami sebagai Dewan punya tugas melakukan supporting, selain melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, kami juga punya yang namanya kewenangan untuk menentukan mensupport kegiatan mereka melalui anggaran pemerintah khususnya. Terkait peran pemuda, iya, jadi kita sebenarnya mencoba bagaimana mereka mandiri ya. Tadi kan kenapa kita pembicara sahabat cerita ya, bahwa dia mencoba untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri dalam arti membangun itu viral kayak gitu aja, seperti itu ya. Konten-konten dan seperti itu, membuat pelatihan kan begitu, tujuannya untuk memandirikan pemuda ini. Nah, ini memang harus diorganisir. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita hanya mengandal pemerintah kan, misalnya hanya mengandalkan penyerapan tenaga kerja di sektor misalnya ASN, itu kan tidak mungkin. Maka kita juga menyiapkan mereka bagaimana mengisi yang tidak terfasilitasi oleh program pemerintah dalam rangka rekrutmen ASN. Karena seperti itu. Bagaimana mereka menerima yang namanya bantuan-bantuan dari kami, misalnya Karang Taruna, bantuan lapangan bola, lapangan voli, kemudian alat-alat berkaitan dengan pelatihan bela diri. Tadi kan juga banyak dari organisasi bela diri, tadi kan ada 5 atau 6 tadi yang ikut hadir di sini. Nah, harapan kami dengan mereka ketemu nanti kan tidak akan terjadi lagi yang namanya perkelahian antar perguruan silat. Tadi itu berbagai macam tadi itu. Ada IKS, ada Setia Hati, ada Pagar Nusa, ada apa tadi itu. Harapannya dengan ketemu, terus kemudian di depan ada problem kebangsaan yang begitu, problem sosial yang begitu berat, yang harus kita selesaikan bersama-sama. Maka nanti harapan kami supaya bisa mengurangi atau menghindarkan, dan jangan sampai ada lagi yang namanya perkelahian antar perguruan. Nah, ini harus kita ciptakan kegiatan, Mas. Kegiatan sudah kan tadi itu, bisa kita berikan fasilitas tadi itu. Sementara itu, Saadatul Abadiah saat diwawancarai awak media Expos TV mengungkapkan. Peran pemuda hari ini yang paling kecil saja, itu contohnya adalah terlibat dalam pemilihan umum. Itu menjadi calon legislatif atau hanya seputar suaranya yang digunakan, dimanfaatkan. Jadi saya harap teman-teman khususnya pemuda di 2024 jangan sampai golput lah. Suara-suara kita ini nantinya akan sangat berpengaruh untuk Indonesia ke depan. Ada cenderung pemuda alergi terhadap politik, gimana tanggapannya? Terkait pemuda alergi pada politik kebanyakan karena mereka kurang paham terkait apa itu politik, bagaimana mereka ini bisa benar-benar mengaplikasikan dunia politik untuk kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman pemuda yang anti politik rata-rata karena menganggap politik itu hanya sebatas partai politik, tidak tahu secara detail politik sendiri itu apa. Menurut tanggapannya gimana politik? Kalau menurut Meriam Budiarja, saya selalu berpihak kepada dia. Politik adalah taktik strategi. Bagaimana di kehidupan kita sehari-hari, bahkan kita juga berpolitik. Jadi teman-teman semua juga harus menyiapkan strategi itu di masa dekat, di masa yang akan datang. Daripada suara kita nanti dibeli, suara kita tiba-tiba ditipu, seakan-akan kita sudah
menyalurkan suara, tiba-tiba kita tidak datang di TPS, kan sangat disayangkan. Mending kita memaksimalkan suara kita untuk membawa perubahan yang akan datang. Peran pemuda di masa modern. Peran pemuda di masa modern, kalau ke saat ini ya generasi Z khususnya ini dibantu dengan era digital yang luar biasa. Teman-teman bisa benar-benar lebih selektif dalam memilih berita yang ada di luaran sana, kemudian bisa memaksimalkan itu untuk perkembangan dirinya dan juga perkembangan zaman. Kalau pemuda untuk era modern, harapannya pemuda ini nantinya di 2045 Indonesia emas kan dipimpin pemuda saat ini yang saat ini sedang berproses. Maksimalkan proses hari ini untuk membawa perubahan di era goldnya Indonesia, era emas Indonesia 2045. Saya Paci Suciono, Expos TV News melaporkan untuk Anda.